Pengurus PPK Suyatno enggak, karena Pak Kiai Rosyid saja. Nanti ada pertanyaannya Pak. Ada ya pertanyaannya? Ya. Nanti yang memimpin pada sholawat adalah Ustaz Al-Ansor. Ansor ini ya, paham ya? Apa jadi apa di umur ini? Mungkin ini mau mati tak atau? Iya, siapa? Yang tadi sudah Mbak Naila. Ganti pertanyaan yang lebih sulit karena ada yang besar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tunjuk Pak Yatno, siapa yang paling cepat? Perhatikan yang tangan yang sudah tidak boleh ya. Yang sudah pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan idgham mutatadasyan? Ya, 1 dan 4, nomor 4 dan 1. Anak yang nomor 4 dan 1 ya. Nomor 4 itu sistem 2 dan 4 ini. Ya. Sudah. Ditanya dulu namanya siapa? Alfat. Alfat ya. Berarti kendaraannya Toyota Suzuki. Ayah siapa? Bapak itu sama jenis. Dwi. Dan saya mau Dwi. Mau. Ibunya siapa? Mau. Siapa namanya? Nama Dwi siapa? Siapa? Ayu. Alhamdulillah. Tak kira punya Ayu. Baik. Silakan Pak Kiai Rosyid. Pertanyaannya diulang. Diulang, baca misalnya. Ya, colong jalan. Oh iya. Jelaskan tentang idgham mutajanisain. Setiap tasukun bertemu 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 kolat tasukun bertemu ini beserta tasukun bertemu ayat surat tawa tasukun bertemu takut tabayana tasukun bertemu rakul rakbi tasukun bertemu takut dalam kubur mulai mencetak kotak kata saya tanam berlalu. Bagus sekali. Cuma harus ada yang diperbaiki. Coba diulang. Pak Sukun bertemu kok. Contohnya. Pak Sukun bertemu kok. Bukan. Pak Sukun bertemu kok. Kolat. Nah, ini tolnya kurang banyak. Umat wajib maksud. Kolat ibadah diulang. Iya. Terus langsung pun bertemu roh. Kul tidak pernah. Kul Rabbi. Lamnya hilang. Kul Rabbi. Coba diulang. Langsung pun bertemu roh. Kul Rabbi hilang. Jadi intinya ini Pak, Pak
diantaranya kita memberikan evaluasi. Barangkali bacaan anak-anak ada yang harus benar, harus cek foto ini sekali bisa deh. Nah, coba. Kenapa harus dievaluasi? Karena bagaimanapun anak sudah lulus, kadang ada kekurangan seperti ini tadi. Jadi nanti jangan sampai ada urrobi dalam urrobi. Pakai bahasa itu memberikan pesan kepada kita, jangan mewariskan Al-Quran yang salah karena yang benar itu benar. Artinya tafsirnya adalah ini, jangan mewariskan bacaan Al-Quran dengan bacaan yang salah karena yang benar itu benar. Kita tidak boleh berubah-ubah itu, karena satu-satunya kitab suci yang tetap suci, tidak ada perubahan sama sekali, dan kita haram untuk merubah adalah Al-Quran. Gitu. Sudah betul, monggo. Masuk. Betul, gitu. Monggo, kita Betul. Masuk. Pak sini mau. Pak Li, putranya Pak berapa? Mau 3. Ya, berapapun putra putri, kalau Al-Quran, kalau perjuangan Anda dan doa kepada Allah, semua anak-anak semoga sukses, selamat bahagia di akhirat, bisa berbakar orang tua, demikian juga semua anak-anak yang ada di sini. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashfihi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashfil zalimin zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Haji Rosid. Ada pesan dari Bapak Kiai Dahlan Salim Darkashi. Beliau pengarang Rohati, di mana anak-anak tadinya tidak bisa baca sama sekali, kemudian bisa menjadi katam, bacaannya bagus, bahkan tidak hanya membaca, tapi ada yang dihafal, ada sholat, ada wudhu, ada doa
harian, ada apa namanya? Sebenarnya ada hadis, tapi tidak diujikan. Beliau berpesan kepada anak-anak yang terhormat. Pesannya adalah satu, tiap hari harus membaca Al-Quran. Sampai kapan? Sampai seumur hidup ya. Tiap hari baca Al-Quran. Kecuali nanti anak-anak putri ini sedang bulanan lagi. Nanti supaya didobel. Baca Qurannya itu dikhatamkan tapi tidak banyak-banyak. Paling sedikit satu makrah atau paling sedikit satu halaman. Nah, kalau satu makrah satu hari, khatam Quran itu kalau betul-betul tiap hari membaca itu 2 tahun. 2 tahun ya. Makanya kalau ingin khatamnya hanya 1 tahun saja, bisa anak-anak membaca 2 makrah. Itu satu kali. Nah, kalau kita bapak ibu ataupun anak-anak mungkin ingin khatam Quran 1 bulan, khatam 1 hari 1 juz, sebulan pasti khatam. Tapi kalau dibaca ya. Bisa juga kita ini membaca Quran dengan sholat. Apa bisa Pak? Ya bisa. Pakai bisa. Pun juga bisa. Maka ketika dengan sholat itu bisa membawa HP itu sekarang ada ayat kan? Bisa. Atau Al-Quran kecil gitu. Menurut Sayyidina Ali, baca Quran dengan sholat itu pahalanya 50 kali lipat. Kalau sholatnya duduk. Sholat sunat, benar duduk sambil nyopir begitu, sholat sunat bisa. Kalau sholatnya sambil berdiri dapat pahala 100 kali lipat. Ini bisa kita lakukan. Ini gampang kan? Saya pakai kacamata yang dipakai dulu nanti ketika rukuk coba misalnya kecil-kecil. Tapi untuk anak-anak maksudnya ya pokoknya dikatakan ya setidak-tidaknya 1 makrah atau 1 halaman. Kalau ingin 1 tahun khatamnya berarti ya 2 makrah saja. Kemudian pesan yang kedua, anak-anak harus berbakti kepada kedua orang tua dan gurunya. Kalau bahasa Madura agak bisa sedikit Pak. Tapi kalau bahasa Bawean main agak main. Jadi nomor 2, nah gitu kan nomor 2. Abak teh de orang tua berguna. Betul ya? Jadi yang kedua, anak-anak harus berbakti. Berbakti itu berkhidmat. Berkhidmat, berbakti itu ya melayani orang tua, nurut atau taat, menghormati orang tua, mencintai orang tua, tidak membuat hati orang tua marah. Artinya jangan sampai jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan guru. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhullah fi sukhil walidaini. Kerelaan Allah tergantung kerelaan kedua orang tua, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang. Yang ketiga, anak-anak harus terus berusaha beramal soleh termasuk beribadah. Sama, sampai kapan? Ya seumur hidup. Jangan ada berhenti dari amal soleh. Termasuk amal soleh atau
tidak bermaksiat amal soleh. Termasuk amal soleh adalah sholat, terutama sholat yang wajib, puasa, zakat, menolong orang, itu amal soleh. Itu diusahakan. Maka kalau memang secara istiqomah dilakukan beramal soleh itu, nanti masuk dalam kategori orang-orang yang soleh atau solihin dan soleh. Sekarang kenapa ada pesan-pesan seperti itu? Padahal anak-anak sudah ngaji. Dulu yang kelas 8 ya. Dulu waktu mulai ngaji kelas berapa? Mulai membaca Quran. 4 tahun berarti TK ya? TKA. Mulai TKA 1, 2, masuk kelas 1, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 8 tahun. Tapi kenapa kok disuruh lagi tiap hari membaca? Memang belajar ngaji dari awal sampai 8 tahun itu memang belajar supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, untuk melaksanakan pesan ini berarti melaksanakan, mengamalkan ilmu dengan beribadah dengan Quran, dengan beramal dengan membaca Al-Quran. Apa manfaatnya? Kalau manfaat dunia ya banyak. Kalau dibaca yang sekaligus angan-angan sama maknani, itu menjadi komponen hati dan sekaligus bisa menjadi pelajaran hidup. Tapi untuk orang akhirat, orang baca Quran itu man qara'a ayatan min kitabillah falahu fakana lahu nurun yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu ayat, maka dia berhak nanti di hari kiamat mendapatkan nur. Kalau banyak ya nurnya lebih banyak, artinya surga. Kapan Pak? Ya ketika kiamat, baik kiamat sughra atau kiamat kubra. Kiamat sughra itu kul padyuni dipikul wong papat dimayungi segala wong sambal jukulan dibutelawan digawonya kuburan ditumpak kereta Jawa udah papat lunga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Omai karim, sawai karim, pabrike karim, montore karim, bojone karim, anak ikan kalau ngomong udah lo diri, tidak ada yang mau ikut. Sebodoh-bodohnya orang tidak akan mau ikut merok-merok dikubur, nanti gitu ya. Apa yang dibawa? Ya amal, iman dan amal soleh, termasuk biasa membaca Al-Quran menjadi ahlul Quran. Itu nanti di alam kubur ketika akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, karena bagaimanapun misalkan percaya tak percaya, kita pasti di alam di kubur itu nanti dibangkitkan, ditanya malaikat. Nah, ketika banyak membaca Al-Quran itu sudah mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan padang kubur, jembar kubur, nikmat, dan mendapatkan rombongan min riyadil jannah. Dan ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir tidak takut, tidak sedih, biasa saja, karena sama-sama makhluknya. Apalagi mungkin malaikat tidak pernah mengatakan ya Munkar Nakir, tapi kan kita memang mengatakan doa Allahumma amin. Mudah-mudahan nanti ketika itu semuanya, ketika ditanya man rabbuka, jawab kita ya ucapin Allahu Rabbi. Man nabiyuka, jawabnya Muhammad Nabi. Ma imamuka, Al-Quran imami. Ma qiblatuka,
baru diberarti. Nek rada bingung sampean karena seperti bangun tidur gitu, langsung saja jawab La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka sudah sunnah. Allahumma amin. Nanti ketika kita hari kiamat kubra, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua mati, malaikat mati, kecuali dzul jalali wal ikram, Gusti Allah. Tentu saja malaikat yang memang diistimewakan. Setelah itu semua dibangkitkan jasmani rohani. Namanya kiamat itu bangkit. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Terus apa? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Semua dibangkitkan, digiring di orang mahsyar. Bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak punya kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pasti ketika dibangkitkan itu sangat-sangat sengsara sekali, buta, bahkan baunya busuk, tidak punya kawan, merasa tersiksa, masih bangkit saja. Tapi bagi orang yang terbiasa membaca Quran, walaupun hanya satu ayat sudah dapat membaca, dapat nur tadi. Nah, kalau banyak Pak, ya itu nanti gampang masuk surganya. Al-mahiru bil Quran ma'as sabaratin kiramil. Orang yang mahir Quran itu nanti bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah, maksudnya bersama masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk itulah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak supaya didukung tiap hari baca Quran ya sedikit Pak. Tidak ada 2 menit ya, 3 menit mungkin. Tidak ada, kecuali kalau berkat waktu. Tidak apa-apa. Kalau berkat waktu gimana Pak? Wa man qara'a al-Qur'ana wa yata'abbad bi tilawatihi wa huwa 'alaihi syakun falahu ajrun. Barang siapa yang baca Quran berkat waktu, angel, karena lisannya memang angel, sehingga lama tetap sabar, maka dia mendapatkan double pahala. Aku gak belas, hanya mendengarkan. Wa man istama'a falahu ajrun. Barang siapa yang mau mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, maka dia mendapatkan pahala double. Nah, makanya barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kebetulan tidak sempat belajar ngaji, tidak bisa juga anaknya saja dengarkan. Mendengarkan lebih sulit daripada membaca. Oke, apa tadi? Pesan yang pertama, membaca Quran ya hari itu termasuk sambungan hidup dunia dan Bapak Ibu harus memberikan dukungan. Ya. Yang nomor 2 nanti saya terangkan setelah yang satu ini. Tapi bukan iklan, yang kuis ini dua gadis kita ini. Punyai Nur Hamidah dengan punyai Munah. Yang satu memberikan pertanyaan, yang satu memimpin sholat Nabi.
Yang sudah angkat tangan tadi siapa? Belum. Naila dan satu. Alfa. Berarti yang belum ada 7. Ya. Sekarang pertanyaan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi idza saja. Surat apa? Ridho. Ya, lagi dah. Ini saja ada kelas semua ya. Siapa namanya? Muhammad Ridho. Alamsyah panggilannya Ridho. Oh Ridho juga. Kelas berapa? Belum kan? Adalah kenapa pernah kelas berapa? Ayat Mas Ridho? Ini Pak Suyanto. Oh ini ya. Bagaimana? Ibu Kholidah. Keberanian angkat tangan cepat itu, wah itu kalau nggak terlatih nggak berani. Gini. Wallahi idza saja. Surat apa? Surat 100. Sama mau nak begitu karena ini saya kira nanti surat Al-Lail gitu. Jadi teman-teman memperbaiki Al-Lail. Beri Pak. Jadi pulau. Nah, sekali. Satu, dua, tiga. Kali lagi. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
Allah juga. Orang tua. Yang kedua tadi kan harus berbakti kepada kedua orang tua dan guru ya, dan guru. Dalilnya adalah firman Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan, Tuhan telah mewajibkan, hendaklah kamu jangan beribadah, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, tauhid ya. Dan terhadap kedua orang tua berbaktilah, berkhidmatlah, berbuat baiklah. Tapi ini bukan berarti kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan guru saja, tapi kepada siapapun. Kalau kita orang yang beriman harus baik, bahkan saling mencinta antara satu dengan yang lain, saling menolong, gampang memberikan maaf, tidak membuli, tidak memfitnah, tidak menyakiti dan seterusnya. Tapi yang utama adalah setelah ibadah hanya kepada Allah, kita berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Kenapa guru? Karena guru adalah orang tua rohani kita. Anak-anak bisa baca Quran dari guru ya, bisa sholat pun dari guru, bisa wudhu dari guru, hafal surat-surat pendek juga dari guru, bisa matematika juga dari guru, bisa bahasa Indonesia juga dari guru, bisa bahasa Bawean